Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sugeng Dalu, selamat malam, good night. Alhamdulillah malam hari ini bisa agak senggang. Selama 5 hari ke depan, sejak mulai hari Senin kemarin sampai hari Jumat, hari ini Selasa ya, ketika video rekaman ini dibuat, saya mengikuti pelatihan kegawat daruratan psikiatri, di mana saya hadir untuk belajar tentang keperawatan jiwa. Materi ini sebenarnya sudah dulu saya dapatkan ketika kuliah ya. Saya dapat kesempatan untuk bisa praktik keperawatan jiwa di RSJ Magelang. Nah, kemudian RSJ Magelang ini sekarang sudah membranding diri menjadi Suroyo Hospital, jadi sebuah rumah sakit yang bertaraf internasional. Mengapa? Karena sudah menerapkan safe word and QR ya, WHO, dimana ini sudah mendapatkan mengikuti sertifikasi WHO ketika dalam melakukan perawatan jiwa. Ada 10 indikator, tapi saya tidak membahas tentang itu ya. Jadi ini adalah hari kedua teman-teman saya belajar kegawat daruratan psikiatri. Ini saya sedang ada di Wisma Sejahtera. Jadi sebenarnya di pelatihan ini sudah disediakan fasilitas untuk menginap, baik itu bagi para mahasiswa yang sedang praktek, koas dan lain sebagainya, ataupun bagi kami yang sedang melakukan pelatihan kegawat daruratan jiwa ya. Ya lumayan ya, murah ya, hitungannya murah ya. Per hari itu 27.000, itu sudah dapat makan pagi ya. Tapi saya tidak di asrama. Mengapa? Karena adalah salah satu perawat dari Rembang, RSUD Rembang, yang mengikuti pelatihan. Dan dari Rembang itu, dari RSUD itu difasilitasi untuk menginap di semacam hotel ya, hotel kecil Wisma Sejahtera. Dan itu lumayan lebih mahal ya, karena per malam itu 300, per hari itu 300.000 rupiah. Nah, mengapa saya bisa di situ? Karena kebaikan hati dari kawan saya, dari perawat Rembang tadi ya, Mas Arif namanya, escape nurse ya. Beliau ini sudah di RSUD Rembang itu sudah ada bangsal jiwanya, sudah berjalan selama 2 tahun. Jadi dia senior ya. Ini usianya juga 8 tahun lebih tua dari saya itu. Nah, berkat beliau akhirnya saya dapat fasilitas yang lebih nyaman ya di Wisma Sejahtera. Jadi rezekinya saya ya, kalau bayar ini 300.000, tapi saya bisa dapat gratis ya, karena memang hitungan kamarnya itu hitungannya adalah per kamar ya, bukan per orang. Jadi satu kamar itu bisa dipakai untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang mungkin ya termasuk. Nah, ketika kenalan kemarin itu saya diajak Mas Arif, gitu nah. Ini wae nginep teng Wisma Sejahtera. Wes gratis wes lah yuk. Alhamdulillah bisa ikut datang. Karena pada saat hari Senin pagi itu saya belum kepikiran ya mau ngekos di mana, mau transit di mana selama 5 hari ya, hari Senin sampai Jumat. Ya, biidznillah ya, ada teman yang menawari ya, rezeki itu begitu ya. Hari pertama saya belajar tentang konsep kegawat daruratan psikiatri. Biasanya kalau dari masyarakat atau mungkin rujukan dari puskesmas itu, RSUD akan dapat pasien gaduh gelisah ya, yang risiko untuk melakukan perilaku kekerasan. Apa saja yang harus dilakukan, tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana memahami konsep kegawat daruratannya, itu diajarkan di hari pertama ya. Kemudian
Hari berikutnya, hari kedua itu tentang pans isi. Kemudian kalau di keperawatan itu adalah rufa, itu ya. Kemudian tentang status pasien itu seperti apa, sehingga peningkatan yang diharapkan seperti apa, intervensinya bagaimana, itu semuanya diajarkan di pertemuan tadi. Termasuk kita diajari silat ya, silat secara ringan ketika berhadapan dengan pasien, atau kita employee safety. Jadi kita sebagai seorang perawat itu dituntut untuk bisa aman diri, selain juga mengamankan pasien, juga aman lingkungan gitu ya. Gimana kalau kita dipegang pasien, gimana kalau kita dicekik pasien, bagaimana kalau kita mau dipukul pasien dan sebagainya. Itu tadi diajarkan teknik-tekniknya seperti apa ya. Mau nggak mau belajar bela diri, tapi bukan bela diri dalam arti harus pasang kuda-kuda dan sebagainya, tapi secara sederhana bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri gitu ya. Tadi juga ada psikofarmaka tentang obat-obatan ya, dan sebagainya. Banyak banget ya. Dari teman-teman bisa bayangin ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, setengah 6 sore. Oh iya, kemarin juga belajar tentang safe word ya, WHO QR. Jadi pematerinya adalah Pak Abdul Jalil ya, Nurse Abdul Jalil, di mana beliau mendapatkan materi ini harus datang ke United Kingdom ya, oke ya, di Manchester, kota Manchester ya. Itu belajar bagaimana sebenarnya di sana dilakukan safe word. Jadi intinya adalah memanusiakan pasien yang mengalami gangguan jiwa ya, orang dengan gangguan jiwa. Kalau dulu mungkin penanganannya masih primitif ya, dalam tanda kutip penanganan jadul, harus dibentak-bentak, diancam dan lain sebagainya. Maka di safe word ini kita akan berbicara tentang bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana mengatakan tutur kata yang baik, tegas dan jelas, bagaimana melakukan membujuk pasien kita, bagaimana menggunakan kata-kata apa yang bisa digunakan untuk menenangkan pasien, kata-kata seperti apa yang digunakan untuk menggali perasaan dan pemikiran dari pasien, sehingga harapannya adalah dengan memanusiakan manusia ini mereka bisa tertangani dengan baik, bahkan kalau bisa tanpa obat begitu ya, tanpa injeksi dan sebagainya. Jadi dipenuhi kebutuhan dasar manusianya, dipenuhi eksistensinya, dipenuhi aktualisasinya ya, sehingga pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, baik itu karena depresi, karena kecemasan dan lain sebagainya, bisa mungkin bukan sembuh ya, tetapi bisa untuk ditangani. Mungkin halusinasinya masih ada, tetapi pasien itu bisa menyadari bahwa dirinya sedang halusinasi. Teknik apa aja yang diajarkan, ada menghardik, ada teknik menghardik. Orang yang punya sensitivitas untuk marah ya, risiko pelaku melakukan kekerasan, itu diajari bahwa tentang teknik nafas dalam misalnya dan sebagainya. Ini teman-teman sedang ada di taman, di motel Wisma Sejahtera ya. Tadi pulang jam setengah 5 sore, kita langsung balik. Saya keluar sebentar ke Masjid Agung, cari makan ya, sekitar alun-alun, makan sebentar, lebih tiduran di Masjid Agung sebentar sampai Isya ya. Habis Isya ini pulang ya, malam ini. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.